Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Andiswanto, guru SMA Negeri 14 Bengkutara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar yang bertemakan tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar kali ini, kita sebagai guru diharapkan mendapatkan pertama, pemahaman dan ide serta prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, tentu dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar, yang pertama, kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Topik pertama Merdeka Belajar yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, di mana guru merefleksikan diri dan mengerti perannya sebagai pendidik. Selain itu, guru memproyeksikan diri menjadi guru yang seperti apa di masa yang akan datang. Sebagai guru, tentu saya dituntut untuk mengenali diri saya dan ingin menjadi seperti apa saya. Di mana dalam konteks mengajar, untuk mengenali karakteristik peserta didik dan kebutuhannya, kita harus mencoba mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar mandiri untuk terus mengembangkan potensi dan mengantarkan peserta didik menjadi peserta didik yang merdeka, di mana sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Apa peran saya sebagai guru? Di mana guru berperan sebagai penuntun, fasilitator, motivator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Topik yang kedua tentang Merdeka Belajar, yaitu mendidik dan mengajar. Pengertian mendidik yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberikan ilmu kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Topik Merdeka Belajar yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di mana dalam pendidikan memperhatikan kodrat murid. Beberapa kodrat murid yaitu adalah kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Untuk kodrat keadaan dan alam adalah yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan untuk kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada azas trikon, di mana azas trikon ini adalah yang pertama kontinuitas, konvergen, konsentris. Azas kontinuitas yang artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Asas konvergen artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Yang terakhir, azas konsentris, yang artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asas yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 ini.
Topik Merdeka Belajar yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di mana budi pekerti dapat diartikan sebagai berikut. Budi yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti yaitu ranah lahir yang berupa tenaga. Dalam mendidik dan melatih ini tentu ada konsep konvergensinya, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Topik Merdeka Belajar yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dari tujuan akhir dari seluruh pendidikan yang telah dilaksanakan adalah keselamatan dan kebahagiaan peserta didik, dan hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Peserta didik sebagai generasi natif digital hidup di era kemajuan zaman yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Setelah kita melihat paparan dari materi topik yang telah saya sampaikan dalam video ini, saya memohon kepada penonton semuanya untuk bisa memberikan umpan baliknya melalui link Google Form yang telah saya sediakan berikut ini, supaya kita bisa melihat sebatas mana pemahaman kita tentang Merdeka Belajar. Silakan untuk rekan-rekan semua untuk bisa saling berkontribusi, memajukan pendidikan Indonesia, memajukan pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian penjelasan pemaparan dari materi yang saya sampaikan tentang Merdeka Belajar. Semoga materi ini bermanfaat dan kita menjadi generasi yang bisa memajukan pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.